Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, saudara dan saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Dalam momen untuk menyambut bulan Ramadan, materi kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang yaitu pola makan sehat di bulan Ramadan. Farahmanakumullah, Ramadan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam syariat itu ada padanya semua hikmah. Hikmah pada setiap syariat, termasuk dari rukun Islam. Ini juga ada padanya hikmah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan rukun Islam yang pertama dengan syahadat, yang dimulai dengan perkara yang paling ringan, dengan hanya mengucapkan dengan lisan, dan juga kemudian salat, rukun Islam yang kedua yang ada padanya yaitu zikir-zikir yang merupakan ucapan dan juga gerakan-gerakan. Ini menunjukkan syariat Allah mulai pelan-pelan naik, dibebankan kepada hambanya. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Dan fitrahnya manusia bahwasanya terkait dengan harta adalah ada pada mereka yaitu bukhul, sifat kikir. Naam. Rahimakumullah, sifat yang seperti ini, zakat yang terkait dengan kikir, sehingga Allah jadikan dia rukun Islam yang ketiga. Seandainya Allah jadikan zakat rukun Islam yang pertama, maka akan menjadikan sedikitnya umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam. Nah, kemudian Allah jadikan yang berikutnya yaitu puasa. Yang mana pada puasa terdapat hal-hal yang sebelumnya sudah ada, seperti terkait dengan ucapan-ucapan, zikir. Maka di bulan puasa banyak didapati zikir-zikir lebih padat. Kemudian juga mereka membaca Al-Quran. Kemudian juga ada gerakan-gerakan seperti sholat taraweh disertai bacaan-bacaan yang lebih panjang tentunya. Kemudian juga ada infak, sedekah. Bahkan sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, sebagaimana Nabi bersabda, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Kemudian juga berikutnya baru haji. Nah, yang kemudian dibebani lebih berat lagi. Juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa, sebagaimana umat-umat yang sebelumnya telah diwajibkan puasa. Ini menunjukkan bahwasanya puasa bukan syariat khusus umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat sebelumnya juga ada puasa. Cuma tata caranya yang ada pada syariat Nabi Muhammad adalah tata cara yang paling sempurna.
Nah, Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya ya, puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian. Nah, adalah lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Lebih baik di sini ya bisa jadi lebih baik dari sisi agama, dari sisi pahala, untuk menjaga dirinya dari dosa, menjaga dirinya dari api neraka, untuk menjaga dirinya dari lisan-lisan yang diucapkan dari perkara-perkara maksiat, untuk menundukkan pandangan matanya, menjaga imannya. Itu adalah lebih baik bagi kita dari sisi agama dengan puasa. Adapun lebih baik dari sisi dunia, terutama dunia terkait kesehatan kita, ya, maka puasa itu lebih baik daripada kita tidak puasa, daripada kita makan terus. Nah, puasa lebih baik bagi tubuh kita. Sesungguhnya dengan kita banyak makan, bukan kita tambah sehat, tapi semakin banyak sel-sel tubuh kita yang akan mati. Semakin banyak sel-sel kita yang tidak yang justru teracuni oleh makanan kita. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita telah lalui bahwasanya mayoritas penyebab penyakit ya makanan. Ya, mayoritas penyebab penyakit ya makanan. Oleh karena itu puasa ini lebih baik. Nah, dan tabiatnya manusia kebanyakan makan, tidak peduli dengan makanan, menyebabkan tubuh ini lembab. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dengan banyak puasa berarti dia telah menghilangkan banyak kelembapan dalam tubuh. Banyak menghilangkan kelembapan di dalam tubuh dia. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian barakallahu fikum, juga dengan puasa ini ya, dia adalah merupakan terapi untuk mengosongkan unsur-unsur materi-materi yang menumpuk di dalam tubuh. Yang mana unsur atau materi yang menumpuk dalam tubuh ini akan menyebabkan sekian banyak penyakit. Sehingga puasa di antara salah satu solusi. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lainnya, yang ulama khilaf apakah hadis ini sahih ataupun lemah, dhaif menjadi hasan atau lemah. Ya, seperti Syekh Muqbil mendhaifkan, Imam An-Nawawi mendhaifkan, ya, Imam Bukhari juga melemahkan. Akan tetapi Syekh Albani dengan jalan yang begitu banyak mensahihkan hadis ini. Ya, sebagaimana dalam lafaz hadis tersebut, ya, la tukrihu mardakum bil ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Janganlah paksa orang-orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan makan dan minum. Apa maksudnya? Apakah orang sakit nggak boleh makan dan minum? Bukan. Orang sakit boleh makan dan boleh minum. Tetapi apa? Pertama, jangan terlalu banyak makan. Ya, karena orang sakit yang mana mayoritas penyakit disebabkan oleh makanan, maka tubuh memuasakan diri dia. Makanya orang sakit hilang nafsu makan, orang sakit lidahnya pahit, orang sakit tubuhnya demam. Sebenarnya ini adalah mekanisme dalam tubuh dia, bahwasanya tubuh dia sedang dibersihkan, ya. Tubuh dia sedang dibersihkan dari kelembapan, dari materi-materi yang sudah menumpuk yang ada di dalam tubuh. Coba ajaib. Nah, ini fitrah dalam tubuh kita yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian rahimakumullah, ya, ketika puasa ini justru akan menjadikan obat. Yang tadinya tubuh kita kebanyakan makan, tubuh semakin lembab, ya, semakin potensi kena penyakit. Dengan puasa Allah jadikan tubuh ini apa? Kelembapan hilang, unsur materi dicuci. Nah, kemudian jangan paksa makan. Artinya bukan berarti nggak boleh makan sama sekali. Boleh makan, tapi makanan, terutama makanan yang cocok bagi tubuh dia. Makanan yang menjadi obat bagi tubuh dia. Ya. Jangan mengkonsumsi makanan yang malah menjadi apa? Faktor pencetus semakin parahnya kondisi penyakit dia. Ya, berarti apa? Boleh makan, tapi jauhi pantangan bagi tubuh dia.
Makan makananlah yang mana makanan itu sebagai obat. Ij'al ta'amak dawa'ak. Jadikan makanan kamu sebagai obat bagi tubuh kamu. Nah, subhanallah, bahkan bukan hanya pada manusia, pada hewan seperti anjing sekalipun, kucing, burung merpati, ayam, bahkan ular, ya, kalau mereka sakit, mereka ini nggak mau makan. Mereka sakit, mereka ini menahan diri dia dari makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ini juga termasuk hikmah. Ternyata ketika mereka mengurangi makanan, hewan-hewan mengurangi makanan, bahkan tidak mau makan, di antara hikmahnya, kalau kita kumpas hadis tadi, jangan paksa orang yang sakit untuk makan, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Ternyata disebutkan oleh para ulama, Allah lah yang memberikan nutrisi kepada diri dia. Nutrisi berupa apa? Nutrisi berupa, yaitu apa? Darah. Dengan dia mengurangi makanan dia, ternyata leukosit dalam tubuh dia meningkat. Coba ajib. Ya. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Kalau kita lihat syariat Islam semua ada hikmahnya. Bukan berarti ilmu cocok logi. Tapi ternyata subhanallah, ya, apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, kadang kita tidak akan mengupas, kadang kita tidak akan membahas, kecuali Allah dan Rasulnya bahas. Kita bahas hikmah. Kita beribadah bukan karena hikmah, ya. Kita beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hikmah mengikuti apa yang sudah ditetapkan syariat. Contoh, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam satu pekan puasa Senin dan Kemis. Kalau hikmah dari sisi agama sangat banyak sekali. Orang yang puasa satu hari, Allah jadikan sebagaimana dalam hadis Nabi, jarak antara diri dia dengan neraka sekitar 70 tahun. Seperti khandak, seperti parit. Ya, kita berada di sini, neraka 70 tahun di hadapan kita. Kita dijauhkan. Ya. Man shama yauman ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 aman. 70 aman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa satu hari, maka Allah akan jadikan antara dia dengan neraka itu seperti jaraknya 70 tahun, dijauhkan 70 tahun. Wa subhanallah, puasa Senin dan Kamis. Allah jadikan hikmahnya dari sisi dunia kesehatan, ya. Senin Kemis termasuk pertengahan hari dari atau dalam satu pekan, ya. Dari hari Ahad tidak puasa, Senin puasa, ya. Selasa Rabu tidak puasa, Kamis puasa. Jumat hari rayanya setiap pekannya kaum muslimin nggak puasa. Sabtu nggak puasa, Ahad nggak puasa, ya. Kemudian hari Seninnya puasa lagi. Nah, kemudian dalam pertengahan bulan Allah juga jadikan puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid atau ayyamul bid, ya. Puasa 3 hari dalam satu bulan yang disebutkan sebagai puasa apa? Ayyamud dahr. Ya, puasa seperti puasa terus-menerus. Ya. Dan subhanallah, puasa yang menghilangkan penyakit dalam hati. Dari penyakit hasad, iri, dengki, ya, amarah dan lain sebagainya. Wah, ini termasuk terapinya adalah puasa ayyamul bid. Puasa 3 hari dalam sepekan. Subhanallah. Wah, ini keutamanya 3 hari dalam 1 bulan. Ya, dalam tengah bulan ada 3 hari. Kemudian subhanallah, dalam tengah tahun, walaupun tidak pas di tengah, ya, ada puasa Ramadan yang Allah wajibkan. Ya. Wah, ini termasuk sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Coba seandaikan Allah tidak wajibkan puasa ini, ya, maka akan banyak sekali dari hamba-hamba Allah ini yang dia tidak puasa, ya, dari hamba-hamba Allah yang meninggalkan puasa. Nah, juga rahimakumullah, terkait dengan puasa ini, ya,
akan menjadi hikmah tentunya dari apa yang kita kupas. Di antaranya hikmah dari sisi agama, hikmah dari sisi fisik, kesehatan, tetapi akan tidak menjadi sisi fisik kesehatan kalau kita tidak tahu pola makan yang benar ketika di bulan Ramadan. Ya, ada di antaranya mereka bilang, saya puasa bulan Ramadan kok banyak muncul penyakit. Ada apa? Nah, saya puasa bulan Ramadan kok saya tambah sakit mah. Saya puasa bulan Ramadan kok saya tambah banyak keluhan. Nah, ini perlu disadari rahimakumullah. Ya, jangan Anda menyalahkan syariat. Ya. Tapi apa? Fala talumanna illa nafsak. Jangan celah kecuali diri Anda sendiri. Mungkin diri kita yang tidak mendatangi hak-haknya tubuh kita ketika di bulan Ramadan. Ketika di bulan puasa, kita tidak faham hak-hak tubuh kita. Nah, terutama terkait dengan pencernaan. Nah, menjadikan puasa Ramadan sebagai siksa dan azab, dan malamnya ketika maghrib menjadikan buka puasa sebagai balas dendam dari menu di siang hari. Nah, perlu disadari bahwasanya sebelum masuk satu amalan kita harus mengilmuinya. Tentunya ilmu tentang dalil, tentang keutamaan puasa, tentang hukum-hukum puasa, tentang rukun puasa, Anda sudah dapati dalam kajian-kajian yang begitu banyak. Pada kali ini kita hanya akan mengupas bagaimana pola makan Anda di bulan Ramadan. Ya, menu sehat di bulan Ramadan. Pertama, rahimakumullah, coba kalau Anda lihat seringnya Nabi SAW ketika sahur, menu yang dipilih adalah kurma. Sampai Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik menu sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Sebaik-baik menunya sahur dari orang mukmin adalah kurma. Nah, ini subhanallah kita membahas menu sahur saja sudah banyak didapati hikmah. Nah, sehingga apa? Akan menjadikan support bagi kita untuk apa? Kita menjadikan menu sahur kita terus dengan menu yang digemari Nabi SAW. Nah, dengan ilmu ini Anda bisa lebih semangat, optimis, dan pede ketika puasa. Kebiasaan orang Indonesia, kalau tidak makan atau tidak sahur dengan nasi, berarti itu belum sahur. Nah, ini hanya mindset saja. Mindset kebanyakan dari kita kaum muslimin. Nah, subhanallah, sahur ini penting. Ya, sampai disebutkan Nabi SAW, "Ista'inu bis sahur lisiyamika fin nahar, wasta'inu bil qaylulah liqiyamika fil lail." Yang artinya, ambillah sebab agar kamu kuat puasa di siang hari dengan sahur. Dan ambillah sebab dengan tidur qaylulah atau istirahat siang, karena qaylulah nggak harus tidur, istirahat juga dikatakan qaylulah. Karena apa? Karena untuk memperkuat sholat di malam hari. Nah, juga sahur termasuk bimbingan Nabi SAW. Ya, pada sahur itu ada padanya keberkahan. Namanya berkah itu ada padanya apa? Luzumul khair wa thubutu. Kebaikan yang menumpuk, kebaikan yang terus menerus. Nah, itulah artinya berkah. Pada sahur ada keberkahan. Bahkan para ulama menyebutkan orang yang meninggalkan sahur berarti dia telah menyelisih sunnah. Telah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya pula terkait dengan sahur. Sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktunya. Ini termasuk sunnah. Takhir sahur. Mengakhirkan waktu sahur termasuk sunnah. Adapun ta'jilus sahur, orang mendulukan sahur, katakan seperti kebiasaan orang-orang yang puasa di Indonesia bagian timur, sahurnya mereka jam 2 malam. Ini tidak seperti bimbingan Nabi SAW. Sahurnya justru di akhir waktu sahur.
ketika ada orang mengumumkan imsak, 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 sebenarnya Anda jangan berhenti makan. Justru ketika waktu imsak yang orang teriak imsak di masjid-masjid, itulah waktu sebaik-baik Anda sahur. Di akhir waktu. Bukan was-was dengan waktu imsak, was-was biar mendapati gak dapat adzan. Bukan, ini was-was saja. Nah, bahkan ketika orang teriak imsak, sekitar 10 menit, 15 menit sebelum adzan, itu adalah sebaik-baik Anda sahur. Karena sunnahnya mengakhirkan waktu sahur. Nah, hakikatnya imsak adalah ketika adzan kedua berkumandang. Ketika adzan dua berkumandang. Nah, Pak ini rahimahullah perlu diperhatikan. Kenapa? Ini hikmah sayangnya Allah sama kita. Allah sayang sama kita. Nah, sehingga apa? Jarak antara sahur dan jarak antara berbuka gak terpaut waktu yang sangat panjang. Ya, jadi gak terpaut sangat panjang. Ini sayang Allah sama kita. Subhanallah, ya, sehingga dengan waktu ini tidak membahayakan tubuh kita. Nah, ya, tidak membahayakan tubuh kita. Subhanallah, kita kembali. Sahurnya Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi yang digemari Nabi SAW, nikma suhurul mu'min at-tamr, sebaik-baik sahurnya, menu sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Adalah kurma. Nah, ajib. Nah, ini rahimahullah, kurma ini, kenapa sih Nabi pilih kurma? Kita bahas hikmahnya. Ya. Kita bahas hikmahnya agar kita semangat. Berani kita sahur hanya dengan kurma. Kurma dengan semangka, kurma dengan timun, kurma dengan pasangannya, berani. Nah, wajib, subhanallah, disebutkan oleh para ulama, bahkan kesepakatan dari kedokteran Arab klasik, Romawi, Yunani, dan kedokteran Cina, bahwasanya yang pertama kali masuk ke dalam perut seseorang ketika perut kosong adalah dengan yang manis-manis. Coba, menu kesukaan Nabi sahurnya kurma. Bukanya seringnya kurma rutop. Ya, bayi baru lahir, subhanallah, ditahnik dengan kurma. Ajib. Nah, sampai kata Imam Ahmad, kalau seseorang nggak mendapati kurma, bisa ditahnik dengan madu. Kalau nggak dapat dengan kurma dan madu, bisa ditahnik dengan tebu. Qasbatus sukar. Nah, tebu ada di zaman mereka, orang-orang terdahulu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang manis-manis adalah paling cocok untuk liver dan limpa. Bayi baru lahir belum masuk apa-apa dengan yang manis-manis. Orang ketika buka puasa 12 jam, 14 jam, ada yang 16 jam belum masuk apa-apa, bagus dikonsumsi dengan manis-manis. Ketika baru bangun tidur kemudian sahurnya yang terbaik adalah dengan manis-manis. Itu ajaib. Nah, bukan berarti makruh atau haram Anda sahurnya sahur pecel. Ya. Sahur pecel pedas, ya. Sopnya sop brotowali pahit, ya, kalau mau. Kemudian ada yang subhanallah sahurnya asinan, masem, ya. Nah, wah, subhanallah, ada yang sahurnya cuma garam, asin misalnya. Wah, sah-sah saja Anda mau makan apa, mau nasi uduk, mau nasi kuning, halal. Bukan makruh, bukan haram. Ya, akan tetapi akan lebih baik kalau Anda konsumsi yang manis-manis. Nah, ini hikmah. Nah, hikmah. Bukan berarti Nabi nggak ada menu sahur selain kurma, nggak ada yang lainnya. Memangnya nggak ada daging onta yang sudah disiapin dimasak sebelumnya? Ya, kambing, memangnya tidak ada? Ya, ada. Cuma Nabi memilih kurma. Coba, makan hanya sebentar. Waktu sangat efisien. Terus dia higienis. Dan dia sangat baik untuk apa? Juga nutrisi kesehatan. Bayangin, sebagaimana disebutkan, 3 biji kurma, nutrisinya sama dengan nutrisi 1 piring nasi. Coba aja. Nasi makan aja Anda butuh berapa menit, kurma hanya 3, itu udah Masya Allah. Ya, kurma warnanya hitam, kaya akan besi, kaya akan nutrisi, kaya akan vitamin-vitamin yang sangat banyak, ion-ion yang sangat banyak, Masya Allah. Nah, dan dia tidak memperberat pencernaan, ajib. Makanya subhanallah rahimahumullah, jam 4 pagi
disebutkan kedokteran klasik sekarang, ya, jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu adalah jadwal mencuci racun. Jadwal mencuci racun. Coba kalau seandainya kita sahurnya jam 4, cocok. Ketika mencuci racun, liver sudah lelah, ginjal sudah lelah, usus sudah lelah, empedu lelah, limpa lelah, pankreas lelah, ya, kemudian pembuluh darah juga lelah, jantung lelah mensupport darahnya kemana-mana ke organ-organ ini, ya. Maka yang sudah lelah ini, yang dirasa organ pencernaan sudah lelah, jangan ditambah lelah dengan makanan kita. Sudah lelah mencuci racun, dikasih makanan yang menambah porsi racun. Ditambah makanan yang metabolismenya semakin berat. Akhirnya tugas organ tubuh yang sudah berat ditambah berat. Ya, tugas tubuh yang sudah berat ditambah berat dengan makanan kita. Ya, ditambah berat. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah proses namanya penuaan, ya, tasyayyub, ya, penuaan lebih cepat. Ini rahimahumullah jami'an, ya. Oleh karena itu, ya, pola makan yang terbaik adalah cari makanan yang membantu proses mencuci racun. Kurma ajib, dia membantu proses mencuci racun, mensupport darah, mensupport ginjal, ya, pencernaan ajib, ya. Bahkan disebutkan kurma sebagai anti mikroorganisme. Masya Allah, ajib. Tentunya ini hikmah yang bisa didapati. Seandainya Anda nggak puasa, di sana ada hadis yang lainnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin lam yadhurruhu fi dzalika al-yawm as-sihr wal sum." Dalam riwayat Imam Bukhari, infarada bihi ilal lail. Ya, barang siapa yang pagi harinya makan 7 butir kurma ajwa, dalam riwayat yang lainnya 7 butir kurma biasa apa saja, maka tidak akan membahayakan diri dia sihir dan racun. Ini seandainya nggak puasa, paginya makan kurma, itu bisa menangkal sihir dan racun. Jam-jam mencuci racun cocok dengan jam 4 sampai jam 12. Ini perlu diperhatikan hikmah. Ya, makanya menu yang terbaik sahur, pilih menu yang ringan, gak usah berat-berat. Ya, bukan berarti Anda gak makan nasi nanti pasti lemah, lemes di siangnya. Walaupun Anda kerja berat, pede. Ya, kita semakin makan berat sebenarnya kita semakin lelah. Nah, organ sudah capek. Ya, makanya porsi yang Anda makan ketika sahur jangan terlalu banyak. Kedua, pilih menu makanan yang membantu proses mencuci racun plus tidak memperberat pencernaan kita dan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Itu hikmah rahimahumullah jami'an. Perlu difahami, ya. Coba Anda terapkan Ramadan, awal Ramadan atau mulai Senin besok Anda sahur dengan sahur yang ringan, menu ringan. Coba kurma dengan semangka, atau kurma dengan timun misalnya, atau kurma dengan melon, atau yang Anda cari pasangannya, atau kurma saja walaupun tanpa pasangan. Ya, subhanallah. Ini makanya bulan Sya'ban sebagai bulan latihannya kita ketika Ramadan, sehingga apa? Kita Ramadan gak terlalu berat. Sya'ban sudah kita lewati, latihan sudah kita dapat. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, dari jam 4 sampai jam 12 itu mencuci racun tubuh kita. Kalau kita nggak puasa jam 4 sampai jam 12. Tapi kalau kita puasa di bulan Ramadan, maka proses detoksnya, proses mencuci racunnya dari jam 4 pagi, dari kita sahur sampai jam buka puasa. Ada yang 12 jam, ada yang 14 jam, ada yang 16 jam. Nah, ini hikmah juga. Nah, hikmah proses mencuci racunnya di bulan Ramadan semakin panjang. Bukan pagi sampai jam 12, tapi dari pagi sampai waktu iftar, waktu buka puasa. Ini hikmah sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada satu orang dalam 1 tahun
sebelum Ramadan nggak pernah puasa. Ya, sebelum Ramadan dia nggak pernah puasa. Ya, kemudian ketika Ramadan dia dipaksa puasa. Ketika Ramadan dia dipaksa puasa. Nah, oleh karena itu ini syariat ini memaksakan diantaranya menjadikan tubuh kita dibersihkan, rahmah. Allah sayang sama kita. Nah, coba kalau nggak wajib Ramadan, orang nggak puasa. Allah jadikan wajib, ini kesayangan Allah ini. Ya, agar manusia dibersihkan dari penyakit, dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari plak-plak pembuluh darah, dibersihkan dari plak-plak di usus, dibersihkan dari kotoran-kotoran di saluran kemih, ya, dibersihkan, ya subhanallah, tubuh-tubuh kita dari racun-racun. Ajaib Allah. Nah, kemudian ketika selama puasa siang Ramadan ini perut kosong, ya, dia buka puasa, ya, dia buka puasa. Dan sekali lagi menu yang dipilih ketika buka puasa adalah yang manis-manis. Disebutkan Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir bit tamarat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berbuka dengan dengan beberapa, yang pertama rutobat, dengan beberapa kurma yang basah. Ya, kurma yang basah, yang lembek. Nah, qabla yusalliya. Di sini hikmahnya. Sebelum salat maghrib, azan maghrib, kemudian buka rutab, dan kemudian salat maghrib. Bukan makan besar. Ya, bukan habis makan kurma, makan nasi. Makan cemilan-cemilan yang berat-berat. Ya, cemilan berat. Nah, juga tidak langsung minum yang air sangat banyak sekali, bukan. Tapi dipilih kurma. Di sini ada lafaz yang tersembunyi, sunnah yang disembunyikan. Qabla ay yusalliya. Nah, qabla ay yusalliya. Nah, maka rahimakumullah, di sini sebelum sholat makan kurma, setelah itu jangan makan besar. Kenapa? Disebutkan hikmahnya. Setelah makan kurma, ya, kasih jarak dengan makan makanan besar. Makan kurma, kemudian sholat, baru makan besar. Kasih jarak. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, sunnah yang disembunyikan. Sunnah yang tersembunyi. Nah, yang banyak kaum muslimin melalaikan satu sunnah ini. Nah, yaitu selepas buka puasa jangan langsung makan besar. Ini sunnah yang disembunyikan atau yang ada kandungan tersembunyi di sini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Maka dari itu sebagian ulama menyebutkan mentadabburi ayat. Dia nggak bisa menjadi dalil, ayat ini nggak bisa menjadi dalil, tapi hanya sebagai bahan tadabbur. Nah, dari sisi ilmu terkait dengan sehat melalui makan dan minum. Allah berfirman, Allah berfirman, wa faqihati mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan makan buah-buahan yang kalian inginkan. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan makan burung, termasuk protein hewani, termasuk makan besar nih, ya. Makan burung yang diinginkan. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, yang mereka punya syahwat pada daging tersebut. Huruf waw di sini dalam bahasa Arab yufidu al-muhla. Huruf waw di sini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya, yaitu apa? Jarak. Adanya jarak. Jarak antara apa? Proses sebelumnya dan setelahnya. Proses sebelumnya dan setelahnya. Ya. Jadi jarak antara makan kurma dengan setelah makan buah dengan setelahnya makan burung. Ya. Wah, ini walaupun tidak bisa menjadi dalil, tapi bisa menjadi bahan tadabbur. Memang benar, buah jangan dicampur dengan makanan berat. Bahkan sebagaimana kami nukilkan dari buku kami, ya, bahwasanya subhanallah, makan
yaitu makan buah ya dicampur dengan protein hewani atau makan besar, ulama menukilkan ini termasuk Anda mengkonsumsi racun. Mereka tidak merekomendasi. Nah, ini ulama yang paham dalam ilmu pengobatan. Ya, walaupun ayat tidak bisa menjadi dalil, tetapi fakta menunjukkan jangan campur buah dengan makanan. Ajaib. Nah, ini rahmatullah jami'an. Wah, subhanallah, ketika sahurnya tadi kurma itu ringan dicerna untuk pencernaan kita, untuk tubuh kita. Nggak berat. Dan dia menyimpan kalori yang sangat banyak sehingga bertahan lama. Ya. Lain halnya dengan Anda konsumsi bukannya ayam, kambing, misalkan bebek dan sebagainya, nasi berat. Wah, itu berat bagi tubuh. Setelah sholat subuh, udah mata udah berat, tubuh berat. Kenapa? Liver udah capek. 6 jam tuh harus dicerna, sudah capek. Pagi harus nyuci racun, ternyata nyuci racun ditambahi tugas mencerna. Jadi semakin capek. Begitu pula ketika buka puasa, awalnya kurma rutop. Kalau nggak ada kurma rutop, kurma kering. Kalau nggak ada kurma rutop, kurma kering, baru minum air. Ya, beberapa teguk. Nah, nggak langsung minum air begitu banyak. Kenapa? Tubuh kita ketika puasa itu panas. Ketika tubuh yang sangat panas, jangan dipaksa dengan apa? Diturunkan dengan air dingin langsung. Tapi dikasih jarak. Ya, minum air dikit-dikit aja. Nah, subhanallah, ketika buka puasa pun dengan manis-manis. Ya. Wah, apa tujuannya? Biar tenaga Anda cepat kembali. Makan kurma, udah selesai. Mau buah, silakan. Buah pasangannya. Nah, jangan kurma sama buah durian, jangan. Kurma dengan buah semangka misalnya. Nah, ini kemudian sekali lagi, bukan haram, bukan makruh Anda mau buka puasa langsung makan besar. Nggak ada kaitannya haram makruh. Silakan. Ya. Nah, tapi kalau ingin Anda sempurna, terbaik dengan cara yang seperti ini. Nah, tidak bisa dikatakan menyelisih sunnah. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ya, berikutnya kalau Anda lihat, coba ketika buka puasa tadi kurma itu dicerna hanya 10 menit, tapi tenaganya kaya akan kalori. Masya Allah, 3 biji kurma sama dengan 1 piring nasi. Bayangin setelah buka, kemudian Anda sholat maghrib, tenaga langsung kembali. Ya, Anda punya kekuatan, sholat maghrib kuat, perut nyaman, ringan. Bahkan ini nggak membahayakan untuk orang sakit mah. Bahkan terapi untuk obatnya orang sakit mah. Bahkan sampai orang yang sakit mah sudah ulcus pepticum, sudah luka. Ya, bahkan orang yang kanker, orang kencing manis pun ini caranya. Nah, bahkan orang yang subhanallah punya masalah hormon kesuburan, ini juga caranya. Nah, subhanallah, coba kalau bayangin buka puasa langsung makan menu berat. Ayam, bebek, kambing misalnya. Apa yang terjadi? Anda sholat maghrib sudah lemah, lemes. Kenapa demikian? Karena liver udah capek, butuh waktu 6 jam untuk mencerna. Habis sholat maghrib masih makan berat lagi. Sholat tarawih isya udah ngantuk. Kenapa? Ya, salah pola makan, jam-jam yang dikonsumsi salah. Nah, belum selesai sampai di sini, jangan sampai jadikan buka puasa dan berikutnya ada ronde makan malam, dan ada ronde lagi ketika begadang ngaji Al-Quran, jam 10 makan lagi, jam 12 makan lagi, ini salah. Ya, bukan kebiasaan Nabi, kata Ibnu Qayyim, kuliner di malam hari. Ya. Nah, walaupun ini nggak ada dalilnya disebutkan khusus, tapi memang kebiasaan Nabi seringnya tidur di awal malam, diambil dari situ. Nah, jam 8 malam ke atas sudah nggak usah makan. Walaupun Anda besok puasa nggak usah makan, cukup air putih. Nggak perlu makan nanti makan ronde kedua, kemudian masih ada kolak, ya, masih ada menu apa lagi, udah nggak usah. Kalau kepepet lapar cukup air putih. Wa itu rahimahumullah jami'an, barakallahu fikum. Wah, berikutnya ya, jangan seandainya Anda ya makan makanan
Sesekali buka langsung makan berat, sah-sah saja. Sahur makan berat, sah-sah saja. Silahkan. Buka seperti apapun silahkan. Ya, tapi apa? Jangan jadikan rutinitas. Ya, kalau dijadikan rutinitas, ya akan apa? Muncul apa? Masalah kesehatan. Ya, karena rutinitas yang dia makan salah, jamnya salah, kombinasinya salah, ya, makanan dia makan salah, pantangannya dia makan, maka akan bisa menimbulkan malapetaka bagi tubuh dia. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, ini sebenarnya simpel. Terus kemudian makannya kalau sahur sama buka, yang paling perfect apa? Yang paling perfect sahurnya setelah maghrib, jangan sebelum maghrib. Antara adzan dan iqamat itu tetap jaraknya. Jangan adzan dan iqamat ketika bulan Ramadan dikasih jarak lebih panjang karena mau dihabisin untuk makan. Ini menyelisih sunnah. Ya, makan tuh setelah maghrib. Nah, makan besarnya setelah maghrib. Karena kalau adzan dipanjangin demi kita buka, wah ini menyelisih sunnah. Nah, makannya setelah maghrib dan yang dimakan itu silahkan. Yang dimakan adalah ya sebagaimana yang Anda makan, panas dan dingin. Ya, panas dan dingin itu penting. Menu panas dan menu dingin. Ya, misalkan Anda makan nasi, lauk hewaninya ya ikan. Ikannya ikan segar, bukan ikan asin. Tetap ada sayuran. Itu contoh. Kalau Anda pengen makan berat misalkan kambing, ya kambing dengan sayur salad atau kambing dengan timun misalnya. Kalau Anda ingin mendapat hasil yang lebih perfect lagi. Kalau Anda mau makan nasi kebuli, panas ketemu panas, ya sah-sah saja. Tapi ingat, jadikan tetap ada pendinginnya. Misalkan timun ya atau sayur salad. Barakallahu fiik. Kemudian ketika buka juga demikian sama. Anda kalau buka puasa, kalau sahur maksud saya, kalau Anda sahur yang terperfect ya, adalah sahurnya dengan kurma atau pasangannya, kurma dengan pasangannya itu udah perfect. Kalau Anda memang harus mau sahurnya sahur berat, Anda mendulukan kurma, antara kurma dengan makan berat, kasih jarak minimalnya 15 menit agar kurma tidak bercampur dengan makanan berat. Nah, atau Anda makan berat dulu kemudian kurma, diakhiri dengan kurma. Nah, sebagian ulama menjadikan juga ini juga dia sudah menjalankan sunnah dengan ada kurma di situ. Nah, antara makanan sama makan berat atau makan kurma, minum airnya ingat-ingat jangan langsung, harus dikasih jarak. Kalau Anda misalkan minum air dulu, kurma belakangan bisa. Atau kurma dulu, ya, misalkan makan kurma misalkan jam 4, adzannya jam 4.20 misalkan. Anda makan kurma jam 4, minum airnya kira-kira 1 menit sebelum adzan. Itu yang paling terbaik. Karena Allah ciptakan lambung untuk menghancurkan makanan. Kalau makanan belum hancur, ya, maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah yaitu apa? Makanan kalau dikasih minuman tapi belum hancur, ya makanan masuk ke dalam usus dalam keadaan belum hancur sempurna. Mungkin setengah hancur, sepertiga hancur, 2/3 hancur, mungkin belum hancur kecuali 1/8 misalkan. Maka akan merusak pintu lambung yang dikenal dengan sphincter pylori atau famul ma'dah, sehingga akan muncul penyakit nanti berikutnya namanya kolanj, yaitu kolik abdomen. Siapa yang salah? Kita yang salah. Fala talumanna illa nafsak. Jangan celah kecuali diri Anda sendiri. Jangan salahkan takdir Allah, jangan salahkan makanan, tapi salah siapa yang makan. Nah, wa ini rahmanakumullah jami'an yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi ini aja kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan berikutnya sesi tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz serta keluarga dan umat Islam selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis makan kurma di pagi hari 7 butir akan terhindar dari sihir. Untuk makan kurma sehari 7 butir itu dicicil makannya atau sekali makan. Sekali makan. Ya. Sekali makan. Kalau memang tidak kuat dikit-dikit. Ya, bisa dicampur timun juga nggak masalah. Biar nggak cepet bosen, nggak enak misalkan. Nah, bolehkah lebih? Kalau Nabi bilang 7, berarti ya 7. Karena lafadz ini disebutkan Nabi. Kecuali kalau Nabi nggak nyebutkan, barang siapa makan kurma ajwa, silahkan. Kalau nggak disebutin bilangannya, mau 1, mau 10, silahkan. Tapi kalau Nabi menyebutkan bilangan, ini bilangan kalau muncul dari lafadz Nabi, dia berarti perkara apa? Perkara ta'abbudi ya. Kita beribadah dengan bilangan tersebut, ya, beribadah dengan bilangan tersebut karena Nabi sebutkan bilangan. Nah, dan disebutkan dengan pasti di sini. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah buka puasa sehabis sholat makan berat atau menu buah? Tapi tetap namanya buka, termasuk bimbingan Nabi SAW apa? Ta'jilul fitr, mendahulukan waktu buka. Itu bimbingan Nabi, ya. Termasuk ini ibadah mencontoh Nabi plus menyelisih orang Yahudi dan orang Syiah. Orang Syiah kalau buka nunggu bintang keluar, yaitu hampir waktu Isya. Kita enggak, dianjurkan untuk menyegerakan buka. Ya, jangan habis maghrib biarin dulu lah, biar sempat sholat dulu baru bukanya nanti setelah maghrib biar nggak ketinggalan sholatnya. Enggak. Walaupun dia muadzinnya masjid, tetap dia buka. Nah, dia juga buka. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, maka dia juga tetap buka, ya. Kemudian adapun sahurnya juga demikian. Sahurnya seorang muslim itu diakhirkan. Adapun sahurnya orang-orang non-muslim, kalau mereka puasa, sahurnya mereka itu jauh-jauh dari waktu. Maka kita selisih semua mereka. Ya. Selisih apa? Sebagaimana sabda Nabi, khaliful yahud wan nasara, selisihilah orang Yahudi dan Nasara. Bahkan Nabi juga menyebutkan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan atau kaum tersebut. Maka jangan samai mereka. Nah, kemudian di sini sehabis sholat makan berat dan menu buah. Menu buah paling bagusnya sebelum sholat, biar ada jarak antara buah dengan makanan. Kalau Anda mau mencampur ya bukan makruh, bukan haram, silahkan saja. Tapi yang paling perfect untuk menjaga kesehatan Anda, apalagi di bulan Ramadan ya seperti ini. Nah, di mana makan buah dulu, semangka dan sebagai berikut. Lalu makan berat di jarak makannya, silahkan. Tapi yang jelas ketika adzan Anda harus batalin puasa Anda. Nah, kemudian bismillah, apakah kombinasi makan kurma dan buah dan susu kambing bisa dijadikan menu saat sahur? Ya, kalau Anda mau makan kurma dengan buah, ya bagus. Susu kambing kasih jarak. Ya. Susu kambing kasih jarak karena buah dengan susu menurut kedokteran klasik tidak bagus untuk dicampur. Kalau buah dicampur susu akan menimbulkan kasus atau masalah kesehatan, penyakit-penyakit yang begitu banyak. Di antaranya vitiligo, penyakit belang. Ya. Dan penyakit yang lainnya seperti ada al-falij, banyaknya menumpuk udara di otak sehingga timbul apa? Seperti gejala stroke dan Bell palsy, muka merot. Nah, kemudian bolehkah habis sholat tarawih makan buah plus air putih? Sekali lagi kalau boleh dari sisi agama ya boleh-boleh saja. Tapi yang paling baik ya kalau selepas tarawih ya, kalau tarawih itu agak malam, katakan setengah 9 masih oke lah ya. Ya, kalau saya jam 10 sudah nggak oke. Jam 8, 9 masih oke. Nah, melabas. Nah, maka jam 8 yang paling perfect dihentikan. Tidak mengapa. Nah, makan buah tidak mengapa, ya. Juga syaratnya tapi jangan banyak-banyak. Air minum juga jangan banyak-banyak. Karena karena di malam hari kita nggak banyak aktivitas. Kalau makan buah, apalagi buah sifatnya dingin, minum air terlalu banyak sifatnya dingin, akhirnya tubuh kita dingin. Pagi-pagi sering pilek, hidung tertutup, tersumbat, ya. Berat badan juga naik seringnya. Wah, ini karena apa? Itu pola hidup kita yang salah. Nah,
Assalamualaikum Ustaz. Afan, apakah menu yang terbaik saat sahur bagi ibu menyusui? Setiap bulan Ramadan Ana harus membantu ibu mertua membuat kue kering dan rasanya lelah sekali. Dan seringkali telinga berdengung. Ini menunjukkan Anda terlalu lelah. Jangan, jangan paksakan. Nah, jangan jadi orang yang suka nggak enakan sama mertua, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama ini. Sampaikan saja. Anda jujur, ceplas-ceplos, ya. Anda terus terang. Itu lebih baik daripada Anda nyimpen hati. Bantu mereka tapi hati Anda nggak ikhlas. Ya, sebagaimana dalam pepatah Arab katakan as-saraha roha. Orang yang terus terang, hatinya tenang. Anda terus terang aja. Bu, ternyata setelah saya bantu ibu, saya kelelahan nih, saya harus kurangi porsi saya membantu ibu karena saya lagi nyusui, telinga saya sudah berdenging. Jangan diem. Kadang mereka tidak paham karena Anda tidak menyampaikan informasi, sehingga terjadi kesalahpahaman. Nah, itu ya. Kemudian Anda juga butuh nutrisi, butuh istirahat ya untuk menghasilkan ASI kembali. Kalau stres, lama-lama air susu tidak keluar, juga air susu tidak kualitas. Kalau orang stres, pembuluh darah menyempit, termasuk hasil susu tidak bagus. Nah, yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menu sehat bagi anak usia 10 tahun saat sahur? Karena jika hanya kurma, Anda merasa lapar. Tinggal difahamin. Sebenarnya nggak merasa lapar. Ya, orang makan berat pun akan lapar dia. Justru malah lemes karena pencernaan lemah. Lemah kenapa? Lemah karena dia banyak mengkonsumsi makanan berat. Ya, dilatih. Tapi sekali lagi anak masih kecil jangan Anda paksakan. Tapi bagus kalau Anda latih hidup sehat sejak kecil. Pernah kami dapati artikel seorang bapak-bapak usianya sekitar 200 tahun. Ya, setelah ditanya, dia masuk dalam museum itu manusia tertua di dunia. Ternyata rahasianya sejak 10 tahun sudah melakukan pola makan sehat dari kombinasi-kombinasi dan lain sebagainya. Nah, kalau punya gula minimal berapa biji kurma? Ya, untuk kasus gula sebagaimana disebutkan oleh Syahani, dia seorang ahli yaitu penulis kitab Tibbun Nabawi, banyak tulisan-tulisan beliau, dan beliau direkomendasi oleh dokter dari Mesir, dokter dari Arab Saudi. Beliau telah meneliti bahwasanya untuk orang kencing manis yang baik, bahkan juga sekaligus sebagai dosis obat untuk kencing manis, adalah 100 gram sehari. Pernah kami timbang 100 gram sehari itu yaitu 6-7 biji. Kalau kurmanya sukari, berarti 3 biji pagi, 3 biji ketika buka. Ketika sahur 3, ketika buka 3. Itu sudah menjadi apa? Dosis untuk kencing manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, mengapa di saat usia 40 tahun berat badan cepat sekali naik dan sulit turun? Sebenarnya bukan cepat naik atau sulit turun. Masalahnya pola makan yang Anda belum jalani. Ya, pertama usia 40 tahun metabolisme kita berkurang. Ya, makanya kalau kita nggak perhatikan pola makan kita, yang metabolisme sudah berkurang, ya cepat terjadi apa? Perut gelambir, perut buncit, ya, badan gemuk, ya, sering sendawa dan lain sebagainya, sering kembung. Kenapa? Karena pencernaan kita sudah lemah. Kalau pencernaan kita lemah, ya kita jangan makan seperti kita makan di usia sweet 17. Ya, makanannya ya harus diperhatikan. Jumlahnya dikurangi, kuantitasnya. Ya, bukan seperti orang semakin banyak makan semakin sehat, semakin banyak sakit. Ya, kemudian kombinasinya diperhatiin, jam-jam makan diperhatiin, kapan terbaik, kapan jadi pantangan bagi tubuh. Ya, bukan berarti orang yang usianya kita di atas 40 tahun ke atas, kita nggak lebih baik dari yang usia 10 tahun. Belum tentu. Anak zaman sekarang, anak zaman now, 9 tahun sudah kena kanker. 9 tahun sudah harus cuci darah. 12 tahun sudah harus tidur di ranjang kena stroke, nasallahu alafiyah. Semua apa ternyata? Karena makanan. Nah, alhamdulillah kita sehat walafiat. Kalau kita menjaga pola makan, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah,
Wah, semua izin sehat sakit milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk minuman rimpang sebaiknya di waktu buka atau sahur. Nggak usah dah rimpang-rimpangan. Untuk apa rimpang? Ya, pola makan Anda kurma itu sudah Masya Allah. Ya, kalau Anda mau terbaik, Anda dalam keadaan sehat nih, ya bisa bikin air rendaman kurma atau nabid kurma. Bisa, silahkan. Yang punya ilmu mikrobiotik ya silahkan pakai mikrobiotik. Semua itu seni, nggak usah dipaksakan ilmu. Ya. Untuk menuju sehat, semua ada seninya. Nggak harus memaksakan ilmu. Kamu harus ikut cara saya. Ini saya ada cara probiotik, saya ada ini, ada mikroba saya ini. Udah silahkan. Semua punya cara masing-masing untuk sehat. Dan ini cara yang sudah teruji coba, cara simple, mudah sekali. Nah, barakallahu fiik. Nah, maka tidak masalah. Nah, kalau ada masalah penyakit, misalkan dia harus minum rimpang, ya, untuk mengobati kasus penyakit dia. Ya, misalkan dia punya masalah sifatnya panas, sehingga perlu rimpang-rimpangan yang sifatnya dingin. Ya silahkan. Kapan diminum? Sebelum makan kurma misalkan, atau sudah makan kurma. Yang jelas dikasih jarak minimal 15 menit. Ya, minimal 15 menit. Barakallahu fiik. Kemudian bismillah, apakah penyebab anak mulai haid di usia 9,5 tahun termasuk normal? Normal di zaman sekarang. Anak 9,5 tahun, 9 tahun sudah haid, normal. Ya. Apakah karena makanan? Rata-rata bukan karena makanan. Ya. Makanan iya. Pengaruh. Tapi di zaman sekarang pengaruh yang terbesar adalah apa yang dia lihat dari gadget. Ya. Apa yang dilihat dari gadget merangsang tumbuh kembang dia di otak. Psikis dia. Nah, kali ini psikis lebih dominan daripada faktor makanan. Nah, saya bertanya, buah apa yang baik selain semangka dan timun untuk pendamping kurma? Pertama, kurma aja. Anda tanpa mengkombinasi kurma juga bisa. Kalau mau dikombinasi bisa kurma dengan semangka, kurma dengan timun, ya, kurma dengan melon, ya, bisa sah-sah aja, ya. Mau kurma dengan buah-buah yang dingin yang lainnya silahkan, nggak masalah. Nah, kalau makan sate kambing harus ditemani makan apa? Masya Allah, ini sate kambing dari Bali nih. Nah, kalau makan sate kambing, ya Anda bisa campur salad, ya, bisa kambing dengan timun aja, ya, bisa kambing dengan labu kuning, ya, bisa. Nah, kemudian bagaimana tips untuk dapat tetap saum dengan aman walaupun sedang ini? Anda sebenarnya dari awal sampai akhir kajian ini obat penyakit Anda, saudara Khalif, barakallahu fiik, ya. Anda ini bisa pakai cara ini, ajib. Orang sakit mah ajib bisa sembuh dengan cara ini. Ya, orang gangguan pencernaan, kolik abdomen bisa sembuh dengan cara ini. Nah, ya, itu aja insya Allah sepertinya pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Oh sudah. Nah, subhanallah, karena sudah lewat waktu, insya Allah sepertinya kajian kita kali ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Dan kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita tutup kajian kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah takdirkan kita bisa masuk Ramadan dan bisa menyelesaikan Ramadan. Ya, semoga Allah jadikan Ramadan selalu berulang untuk kita. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk mendatangi semua ketaatan-ketaatan kepadanya di bulan Ramadan. Ya, itu saja. Ya, semoga ini menjadi amal jariah saya dan Anda semua. Jangan lupa kebaikan itu di-share. Hadits-hadits Nabi juga di-share, disampaikan kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada kesalahan harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.